Assalamualaikum Bang Pra. Kenalin, nama saya Doni. Saya asli Sumatera, namun dulu pernah kuliah di kota Yogyakarta. Dan selama berada di sana, saya punya satu pengalaman ketika berada di dalam kos-kosan. Di dalam kos-kosan tersebut memang saya tidak sendiri. Saya berdua dengan kawan saya. Karena memang istilahnya selain ada teman juga kita bisa belajar bersama. Pendidikan yang saya tempuh ini sampai akhir itu memakan waktu kurang lebih 4,5 tahun. Dan selama proses pembelajaran tentunya banyak suka dan duka yang kita lewati sebagai mahasiswa. Namun itu semua saya jadikan sebuah kenangan yang akan terpatri di dalam pikiran saya. Singkat cerita, saya mempunyai kawan satu kos-kosan. Beliau ini asalnya dari salah satu kota yang berada di Jawa. Namun kami sepertinya mempunyai kemiripan yang sama sehingga dengan mudahnya kami ini langsung dekat. Padahal sebetulnya secara budaya ataupun bahasa memiliki perbedaan yang besar. Namun semua itu tidak menjadi soal. Saya yang memang aslinya berada dari luar Pulau Jawa, tentunya ketika pertama kali berada di sana ada sebuah bukan problema, namun ya boleh dibilang karena kita datang ke satu daerah yang sama sekali kita belum pernah ke sana, tentunya ada banyak hal yang kita belum tahu. Dan kawan saya ini banyak sekali membantu, terutama dalam mempelajari bahasa Jawa. Singkatnya, karena memang terbiasa kita selalu bersama, kita berdua ini memiliki kebiasaan atau hobi yang sama. Jadi dulu setiap malam Jumat ini di radio ada sebuah acara cerita-cerita horor. Acara ini berlangsung dari jam 10 malam sampai jam 11 malam. Jika sedang pas malam Jumat Kliwon, kadang-kadang acaranya bahkan sampai jam 12 malam. Nah, karena memang berdua, tentunya kami tidak merasa ketakutan. Walaupun mendengarkan berbagai cerita misteri yang boleh dibilang menakutkan. Namun di dalam mendengarkan tersebut kita benar-benar terbuai oleh cerita-cerita yang disajikan oleh penyiar radio tersebut. Dan kisah ini terjadi ketika malam itu malam Jumat, dari jam 3 sore, kawan saya ini sudah bilang ke saya. Dia memanggil dengan tergesa-gesa, "Bang Roni, saya sepertinya malam ini tidak bisa nginep di kos-kosan, mau nginep di rumah teman. Ada tugas yang memang hari esok harus dikumpulkan."
Ya tentunya saya hanya bisa mengiyakan. Ya nggak apa-apa sih kalau memang ada acara penting atau ada tugas, ya kalau bisa memang harus buru-buru dikerjakan. Ya kemudian ya kita sebut saja dengan Mas Narto. Iya sih Bang, kadang-kadang kalau kita kelamaan menunda-nunda tugas jadi males. Ya saya pun menimpali dengan seperti biasanya. Iya, saya sendiri juga sama. Makanya kalau memang ada tugas, ya mending langsung dikerjakan. Apalagi kalau memang tugas itu dari dosen killer. Nah, kemudian dia bicara lagi. Ya tapi memang mungkin berangkatnya ini habis maghrib Bang. Ya saya pun hanya mengangguk saja. Nah kemudian setelah maghrib tiba, Mas Narto ini pun dia melakukan sholat maghrib dulu dan membereskan buku-buku yang akan dibawa ke rumah kawannya. Kemudian dia pamitan kepada saya. Ya hati-hati di jalan Mas Narto. Saya pun hanya bisa berkata demikian. Selesai Mas Narto ini meninggalkan kos-kosan, akhirnya saya pun kembali ke dalam kos-kosan menyiapkan makan malam, karena memang pada waktu itu perut sudah keroncongan sekali. Selesai makan, saya pun hanya di teras duduk-duduk sebentar. Kisaran jam 9 malam saya sudah mulai lelah dan mengantuk. Saya pun memutuskan untuk masuk ke dalam kos-kosan dan segera mengunci pintu. Namun belum lama saya menutup pintu, tiba-tiba ada satu ketukan dari luar. Tidak pakai lama saya pun langsung membuka. Kemudian saya kaget. Ternyata Mas Narto ini balik lagi ke kos-kosan. Namun memang yang saya lihat ini wajahnya agak-agak sedikit pucat. Dan saya langsung tanya kepada Mas Narto, "Mas, nggak jadi nginep?" Saya mencoba bertanya, namun Mas Narto ini hanya bilang singkat, "Nggak jadi Bang, orangnya belum pulang." "Oh gitu. Terus gimana tugasnya?" Nah, Mas Narto ini pun menanggapi hanya dengan menggelengkan kepala. Ya, saya pun tidak mau bertanya terlalu dalam. Akhirnya ya saya langsung bersiap-siap ke kasur karena memang mata ini sudah mengantuk sekali. Dan Mas Narto pun yang memang sudah pulang, dia ini menaruh peralatan tadi yang dibawanya dan langsung membuka sepatu. Tidak lama kemudian juga Mas Narto ini rebahan. Namun anehnya, ketika saya pejamkan mata saya yang tadi sudah sangat mengantuk, ini entah kenapa mata saya langsung segar. Seperti kantuk itu seperti hilang. Nah, karena memang pada waktu itu hiburan hanya radio, saya teringat, oh iya ini kan malam Jumat. Kebetulan ini di kos-kosan juga ada kawan. Wah, ini bisa denger cerita hantu yang ada di radio nih seperti biasanya. Kalau sendiri kan masih mikir-mikir takut, tapi karena memang Mas Narto ini tidak jadi menginap, ya udah, mendingan kita dengerin radio. Itu terbesit
Seperti itu di pikiran saya. Saya pun langsung mengambil radio 3 ban dan saya langsung mencari gelombang yang biasa menyiarkan cerita-cerita hantu. Dan ketika saya melihat ke tempat atau kasur Mas Narto ini, Mas Narto sedang rebahan dengan posisi miring ke kanan atau membelakangi saya. Ya akhirnya langsung ketemu gelombang yang biasa memutarkan cerita-cerita hantu. Sengaja saya setel tidak terlalu keras, namun karena di keheningan malam suara radio tersebut seperti terdengar keras sekali. Namun sebetulnya ini dengan volume yang biasa. Saya mulai terbuai dengan cerita-cerita hantu yang disiarkan di radio tersebut, apalagi diiringi dengan backsound yang sangat seram dan suara-suara teriakan. Jujur, walaupun berdua, namun ketakutan itu tetap datang, karena ini saya mulai mencium bau aroma kenanga. Dan ketika mencium aroma tersebut, bulu kuduk saya ini langsung meremang dengan sangat-sangat tebal sekali rasanya. Bahkan ingin sekali sebetulnya saya mematikan radio tersebut, namun karena memang ceritanya menarik, ya tetap saya biarkan saja. Sesekali saya melihat ke kasur Mas Narto, namun dia masih dengan posisi yang sama, seperti tidak bergeming. Ya, saya pun kembali lagi memfokuskan mendengarkan cerita horor tersebut, sampai saya tidak sadar tertidur dan bangun sebelum subuh. Dan ketika saya bangun ini saya kaget karena saya melihat di kasur Mas Narto ini beliaunya tidak ada. Bahkan sepatu dan tasnya pun juga tidak ada. Ya, saya sempat berpikir bahwa mungkin sebelum subuh ini Mas Narto ke rumah kawannya yang kemarin tidak jadi ketemu. Saya pun hanya berpikiran demikian. Dan ketika saya selesai melakukan ibadah subuh atau salat subuh, saya segera mandi dan bersiap-siap ke kampus. Dan ketika jam sudah menunjukkan pukul 7, saya berangkat ke kampus. Tiba di kampus, ya seperti biasanya, banyak bertemu dengan kawan-kawan. Dan betapa kaget, ternyata Mas Narto ini sudah ada di kampus dengan pakaian yang sama. Ya, langsung saya hampiri beliau. Loh, kirain ke rumah temen sampean, Mas. Lah, Mas Narto pun kaget. Lah, iya bang, saya kan memang di rumah kawan saya dari kemarin. Kan saya sudah bilang sama Bang Doni. Lah, saya pun terhenyak. Masa sih? Semalam bukannya pulang ke kos-kosan? Saya dengan nada keras yang tidak istilahnya kalah kaget. Kata siapa orang saya nginep di rumah kawan, ini langsung berangkat ke kampus.
Dan kekagetan itu pun semakin bertambah ketika saya mendengarkan pengakuan Mas Narto. Karena tidak mungkin, sebab semalam sekitar jam 9-an atau lebih ini Mas Narto pulang lagi ke kos-kosan, bahkan ikut mendengarkan acara di radio bersama saya. Ya akhirnya saya tanya dengan serius, "Mas, ini jangan bercanda, ini bener sampean ini semalam nginep di rumah kawan?" Ya Mas Narto pun menjawab, "Lah iya, buat apa saya bercanda? Loh, yang pulang ke kos-kosan semalam siapa? Bukannya sampean itu jam 9-an lebih pulang ke kos-kosan, katanya kawannya belum pulang." Saya berusaha menguatkan argumen saya. Dan kemudian Mas Narto pun bilang, "Ah enggak Mas, enggak Bang. Saya dari kemarin sudah berada di rumah kawan saya mengerjakan tugas. Kan sudah saya jelaskan kepada Bang Doni." Ya, mendengar cerita atau pengakuan Mas Narto, saya hanya bisa tersenyum kecut, karena saya yakin betul bahwa semalam ini di kos-kosan tersebut saya berdua dengan Mas Narto. Namun pengakuan kali ini katanya Mas Narto menginap di rumah kawannya. Tentunya sebuah hal yang menurut saya ini sangat membingungkan, membingungkan karena tidak mungkin sekali, karena saya yakin betul bahwa semalam itu Mas Narto dengan pakaian sama, sepatu yang sama, bahkan tas yang sama. Ya akhirnya karena memang masing-masing ini kekeh dengan pendiriannya, ya saya sendiri tidak mau mengambil pusing dengan peristiwa yang terjadi, karena dalam hati saya mungkin saya dikerjai lah, istilah bahasanya kalau sekarang. Dan ketika sore harinya lah kami sama-sama berada di dalam kos-kosan, sampai saya tanya lagi dengan sejujur-jujurnya, tetap Mas Narto menjawab juga menurut pengakuan beliau ini dengan jujur bahwa semalam dia menginap dan tidak ada untungnya juga dia mengerjai saya. Itu menurut pengakuan Mas Narto. Tentunya di sini saya boleh dikatakan tidak habis pikir, karena istilahnya ini boleh dikatakan entah saya yang linglung atau memang Mas Narto yang berbohong. Namun peristiwa semalam ini saya anggap sebagai satu peristiwa yang masih misteri. Dan kejadian itu terjadi di sekitaran tahun 90-an. Akhirnya setelah kami sama-sama lulus, saya kembali lagi ke daerah saya dan Mas Narto pun sama. Dan setelah peristiwa itu pun kami berdua ini tidak pernah bertemu kembali. Sebetulnya kalaupun memang bisa bertemu, ya mungkin kita bisa membahas peristiwa tersebut yang menurut saya sampai saat ini masih boleh dikatakan menggantung. Itu pengalaman saya, Bang Pra, ketika saya kuliah zaman dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah salah satu pengalaman dari Bang Doni ketika beliau ini
kuliah di salah satu kota, dan saya mencoba membawakannya. Jika memang ada saran atau kritik, saya sangat-sangat menerima sekali demi kemajuan channel ini. Dan saya pun banyak-banyak berterima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang tanpa dukungan dari kawan-kawan, channel ini tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.